Saya Sugeng Haryadi. Kali ini saya berada di makam Mbah Sokol, daerah Gondang Legi. Mari kita telusuri area makam beliau. Mbah Sokol merupakan salah satu pejuang kemerdekaan yang mungkin luput dari catatan sejarah. Mbah Sokol konon memiliki garis keturunan dengan Pangeran Diponegoro, yakni sebagai keponakannya. Seperti tokoh-tokoh zaman dahulu, Mbah Sokol mempunyai banyak nama sebutan yang ada di masyarakat. Ada yang menyebutnya Raden Sutro, ada Mbah Jalmono, ada juga Mbah Abdul Manaf. Meski demikian, masyarakat Gondang Legi sendiri lebih mengenal dengan sebutan Mbah Sokol. Mbah Sokol juga dikenal sebagai cerita orang yang melakukan babat alas desa Gondang Legi. Diceritakan jika nama Gondang Legi berasal dari sebuah buah gondang yang biasanya rasanya cukup pahit menjadi manis saat dipegang oleh Mbah Sokol. Keberadaan Mbah Sokol di Malang diceritakan saat dahulu kala sekitar 4.000 tentara Indonesia yang disembunyikan di beberapa tempat di Malang Selatan oleh warga setempat. Hal ini dilakukan dalam rangka menyelamatkan diri dari serangan pasukan Belanda. Tentara Indonesia itu tersebar mulai dari Dampit, Gondang Legi, Banjarrejo, dan lain-lain. Mbah Sokol sendiri termasuk di antara 4.000 tentara tersebut. Sayang, kemudian ia ditangkap oleh Belanda dan ditembak mati. Mbah Sokol wafat dan dimakamkan di Gondang Legi, Kabupaten Malang. Makam Mbah Sokol tepatnya berada di Jalan Hayam Wuruk, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang. Lokasinya berada di sebelah utara Taman Makam Pahlawan, Kecamatan Gondang Legi. Pada tahun 2015 lalu, makamnya mengalami proses pembangunan di sekelilingnya. Pembangunan tersebut diharapkan oleh pengurus makam agar makam Mbah Sokol tetap terawat. Hal ini dilakukan sekaligus sebagai upaya meningkatkan popularitas wisata religi di Kabupaten Malang umumnya dan Kecamatan Gondang Legi khususnya. Mbah Sokol memang diakui sebagai sosok legenda yang menjadi babat alas wilayah Gondang Legi, sebuah daerah yang lokasinya berjarak 24 km arah selatan dari jantung kota Malang. Legenda Mbah Sokol mengalir seperti air dan menjadi cerita rakyat setempat. Tidak ada yang mengetahui siapa bapak ibunya. Mbah Sokol diyakini berasal dari wilayah Jawa Tengah dan diperkirakan datang ke wilayah Malang di era tahun 1830. Nama Mbah Sokol sendiri merupakan nama sebutan yang diberikan kepada Jalut atau nama lengkapnya Jalutru, karena kebiasaan ketika memasak nasi dengan cara memasukkan beras ke dalam ruas bambu lalu dibakar. Karena kebiasaan tersebut dalam memasak nasi dilakukan dalam ruas bambu dan kemudian disogol istilahnya atau dibakar tadi, maka mendapatkan sebutan Mbah Sokol. Mbah Sokol sendiri adalah tokoh yang mempunyai atau membuka kawasan sekaligus penyebaran agama Islam di kawasan Gondang Legi. Sebelumnya, kawasan Gondang Legi merupakan hutan belantara dengan penduduk yang masih menganut agama kejawen. Jejak aktivitas Mbah Sokol di Gondang Legi ialah mendirikan sebuah musola di kawasan Dusun Murcoyo, Desa Gondang Legi Wetan. Sebelumnya atau sebelum dibongkar menjadi Masjid Al-Kausar sekarang ini, dulunya merupakan musola dengan gaya arsitektur Jawa. Pada pondasinya musola tersebut tertulis angka tahun pendirian 1837 Masehi. Tidak ada sia-sia peninggalan Mbah Sokol, hanya surau yang didirikan oleh Mbah Sokol yang saat ini menjadi Masjid Al-Kausar di kawasan Dusun Mercoyo, Desa Gondang Legi Wetan.
Wafatnya Mbah Sogol awalnya dimakamkan di kawasan Pasar Gondang Legi, namun kemudian dipindahkan ke Jalan Hayamuruk, Desa Gondang Legi Wetan, Kabupaten Malang. Setelah Pasar Gondang Legi mengalami kebakaran dan meluluhlantakkan seluruh bangunan pertokoan di tahun 1965 dan 1972. Namun dalam kebakaran dahsyat itu bangunan makam Mbah Sogol tetap utuh. Pemerintah Kabupaten Malang kemudian melakukan pemugaran pasca kebakaran atas saran dari Bupati Malang Raden Suwityo melalui Camat Gondang Legi. Waktu itu menyarankan agar makam Mbah Sogol dipindahkan. Akhirnya semua sepakat untuk memindahkan makam Mbah Sogol yang dilakukan pada hari Jumat Legi tahun 1974 ke pemakaman umum Desa Gondang Legi Wetan. Cerita lain keistimewaan Mbah Sogol adalah pernah mengambil air dengan menggunakan keranjang. Tentunya bukan hal yang biasa. Keranjang itu terbuat dari anyaman bambu, lazimnya digunakan sebagai tempat hasil bumi, tapi dapat digunakan untuk mengambil air yang dilakukan oleh Mbah Sogol. Cerita waktu itu saat Mbah Sogol mengambil air untuk memasak di keluarga Raden Mas Joyo Supeno, bangsawan yang diikuti asal Klaten, Jawa Tengah, mengambil air dari sumber yang berada jauh di sebelah timur dan dipikul dengan menggunakan keranjang. Hal ini menjadi menarik adalah kebiasaan Mbah Sogol yang menanam nasi dengan menggunakan alat masak tidak berbahan baku logam atau gerabah, melainkan dengan menggunakan bambu. Beras dimasukkan dalam potongan bambu, diisi dengan air, kemudian dibakar dengan api. Nah, cara ini mengenal disogol oleh masyarakat setempat, akhirnya terkenal dengan sebutan Mbah Sogol. Mbah Sogol dalam konteks sejarah sering dikaitkan dengan Pangeran Diponegoro yang memimpin perang Jawa tahun 1825 sampai 1830 melawan penjajahan Belanda. Dalam beberapa versi cerita rakyat, Mbah Sogol diceritakan sebagai keponakan Pangeran Diponegoro yang memiliki peran penting dalam mendukung perjuangan pamannya. Sebagai seorang yang bijaksana dan memiliki keterampilan dalam menyelesaikan masalah, Mbah Sogol dikenal berperan sebagai penasehat dan pendukung moral bagi Pangeran Diponegoro. Ia sering memberikan nasihat strategis dan menyemangati pasukannya, serta mengajak masyarakat untuk bersatu dalam perjuangan melawan penindasan. Kisahnya sering menggambarkan momen-momen penuh emosional, di antara di mana Mbah Sogol menggunakan kecerdikannya untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pasukan Diponegoro. Misalkan dalam situasi sulit, ia bisa memberikan solusi yang kreatif, bahkan menggunakan humor untuk menyemangati semangat juang para prajurit Diponegoro. Mbah Sogol menjadi simbol dari ketahanan dan kebijakan dalam pertempuran serta nilai-nilai persatuan dan keberanian yang sangat penting dalam perjuangan melawan kolonialisme. Meskipun cerita tentang sifat legendaris dan bisa bervariasi, ia tetap diingat sebagai tokoh yang dekat dengan Pangeran Diponegoro dan perjuangan rakyat Indonesia. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ambil sisi baiknya dan kita bisa contoh dan hilangkan sisi buruknya, atau kita bisa melepaskan dari sisi buruknya. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan selalu, diberikan rezeki yang lancar selalu. Amin amin ya robbal alamin.
Saya Sugeng Haryadi dari area makam Mbah Sogol. Sampai jumpa di episode selanjutnya di makam Wadolo lainnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya.